Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai Bapak Kepala Desa, Bapak Sekdes, kemudian beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, rekan-rekan PPLKKN, kemudian ibu-ibu PKK beserta jajarannya rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore nih mau kita bareng-bareng hadir dalam majelis ilmu. Nah, jadi hadir majelis ilmu ini mulai muna pahala pada marah angkun dengan hadir majelis gosip mulai dosa danda. Amun dengan hadir majelis taklim dakana rasa mendak pahalana belai. Amun dengan hadir majelis gosip dakana rasa mendak dosana no. Sudah nyebutnya no. Makanya tentu nggak jawab no. Lagu dakana tahu tentu hadir doang pendah. Nah, maka mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kak, bareng-bareng salawat pada si baru. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Jadi pelunggu ibu-ibu, amun pelunggu bahasa tiang nyerindu, bahasa tiang nyerindu. Si mina anaknya padam ini apa orang? Hah? Muna berumba aja nande na padam. Logo mun tiang nyerindu ino. Nah kan padamnya sesuai no. Amun merenyap mana ki? Amun pelunggu gan merenyap adik-adik bijajarino ya terbaca angya sholawat ini. Oh sallallahu alaihi kun terbaca bijajarin ta supaya apa Bapak Ibu tiang agar lengan beji tertanam dalam otaknya. Oh ternyata arah sosok mulia, sosok agung siaran baginda Nabi. Jadi kenalna dengan beji. Nah, maka mudah-mudahan kita semua dapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah PKK inokan dengan amun wah merari. Tahu dah setelah na akad nikah sah ngono, maka pindah surga pelunggu
yang asalnya ketaatan kepada bapak orang tua pelunggu pindah kepada surga pelunggu sunu, pindah di mana? Di telapak kaki lagu ndek. So maksud keduknya telapak kaki semama dan darah lah itu. Maksudnya apa? Ada pada ketaatan kepada suami pelunggu. Maka sebagai seorang istri, sebagai seorang istri, PR si bilang jelo yang akan pelunggu pikirkan. Kira-kira bilang jelo apa pikiran dah? Hah? Terang si pikiran dah. Apa jangan ku kelak jelo nih. Nih, tentu apa tentu? Tentu. Mau itu aja dia tulah mikiran ya. Ton tengahkan doang itu kan. Nah, jadi si pertama si pelunggu pikirkan itu hari ini si pelunggu pikiran sebagai ibu-ibu, bagaimana setiap hari pelunggu bisa untuk ngapain? Untuk ngebikin hati suami pelunggu merasa demen. Iya tapi kira kadang-kadang deh iya dong meta-meta kajik sini nah ini. Jangan. Makanya kata para ulama, paling tidak kalau pengen suami kita itu demen sama kita, paling tidak bikin suami itu puas pada 3 perkara. Nah kalpat ngita pelunggu si teluwine aja nak, insya Allah delula gini kita nina lain kan dari ini. Kalau pelunggu bisa ngebahagiain suami pelunggu pada 3 ini, insya Allah dek nula sigan kita dengan mama lain. 1, puaskan suami pelunggu ketika memandang pelunggu. Artinya amona gita pelunggu pulangna ulekna lengan banget pelunggu senyum. Ini jende balik berantakan semama remonan. Jadi bikin suami pelunggu itu ngemandangnya. Jadi ketika melihat pelunggu itu demen yang seandainya le kantor arah masalah, le bangkat arah masalah, le pekan arah masalah, no wayak mama suami pelunggu. Tapi kalau pulang teman kelempet yang kita pelunggu culuk ya merek pelang idap perasaan nang no bangun pelunggu. Berikan kepuasan kepada suami pelunggu kapan? Ketika memandang pelunggu. Kenapa? Begitu dulu Sayyidah Khadijah ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Nabi mendapatkan wahyu pertama kali. Mun bahasa tiang daur nyetan, apa bahasa ini? Daur nyetan, apa bahasa teh? Hah? Lain talir jadi ulah bedang daur hinu jana. Bena dauran lagu nyat. Daur nyat baginda Rasul ketika nerima wahyu pertama di Gua Hira. Pulang-pulang baginda Rasul langsung diselimuti sama istri beliau. Adem nyaman kayak tidak ada masalah pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dipuaskan suaminya oleh sosok mulia Sayyidah Khadijah. Nah, ida dengan enak. Nah puas wayah mama kita pelunggu. Kalau lagi pulang na ulek dah senyum kah? Seandainya dah kada senda kada kandara jangan lagu pina senyum wayah mama. Kalau bak nah jadi pelunggu ngapain? Bagus sih kita senyum. Pertama. 2, nah bagus enak sedang adab diri buat diri ta. Bono aneh pelek balik ketika penampilannya pendek, wah bagus setel. Ya ampun keadaan dengan mama itu temannya suruh keluar, kenapa? Cuci mata. Coba na puas kita si ingas jenang luar biasa le balik. Den gemes yang kita silai. Makanya setiap na ulik dapaan semama mondangan lain deh. Kalau orang-orang dulu itu kalau suaminya lagi pulang sedang kena goyang kata deh meta rezeki. Kalau mau pulang suaminya itu istrinya mandi dulu, mandi bersangar-sangar dulu. Tagihan sampai balik semamana lah kan culuk semamana kita mangana kenta
Ini jende cerungek na dapur hino ka duna nganu semamana. Beda susah tenan kan. Makanya jangan salahin munara misalnya wayah mama si kita dengan ini lain. Takut sih nih. Nah itu jadi puasin suami itu pada pandangannya. Ini sih pertama. Jadi pina wayah mama senyum, kalbat zaman. Itu pertama. Dua, nomor dua puasin semamak pulungku perutna. Apa kenana si mai no kalah jangan. Loh bonuan kepeng sekono doang beng itu terong doang beliannya kada misalnya iya boleh nggak apa-apa cuma nah lain gayanya nah sih maksudnya mungkin terong ya mak gaya ini ya mak gaya cuma beda-beda. Nah makanya tuh ini penting ini. Kenapa? Karena kan sering kita sebut tuh jadi ada seorang yang ya kayak kita sebut kemarin itu arak dengan si tersebut sebagai penduduk surga si baginda Rasul. Satu di antara sifatnya di antara selalu taat li semamana. Taat li semamana. No, ketaatan ini kemudian yang bikin Allah ridho. Yang punya arak riwayat nyebutangna baginda Rasul bahasa apa karena baginda Rasul jelasannya si baginda Rasul denara dengan nina ninggal dunia wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah min aybabin sya'at ayyuma maw'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah min aybabin sya'at. Denara dengan nina ninggal dunia seke syaratnya lagu sampai iya kecuali dengan sino tama surga lengan bembe tok pelunggu mele lagu seki mele dia tama surga mati bejulu bukan jep mele ngene baru lagu harus naribo semama epe ngamun wah rebo semama epe hebat insyaallah. Yang pun dari sepuluh riwayat baginda Rasulullah siapa kana amunara dengan nina ina salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha. Mana sai dengan nina bagus salatnya si 5 waktu bagus. Kemudian kedua puasana si wajib gawena. Kemudian seke taat li semamakna tama surga selamat dengan nina semua. Insya Allah mun sholat ini aja bau pulungun jaga ya. Nah si kedua puasa insya Allah rajin-rajinan pulunggu. Kenapa? Dengan ini ya doang bejudu ras deman ngangetin jangan kedu nyaur dan sebagainya. Lagu tono konslet girang sakit. Apa sih ketaatan kepada suami. Ini dengan konslet si dina. Makanya perlu jadi apapun ketaatan kepada suami unta bau nyebut dia ndek narak dakuan apa ranana ndek narak dakuan alasan. Nah siri si kedua langan taat kepada suami kita. Kalau pelunggu pengen dicintai oleh suami pelunggu dede lupa gamat-gamat pinaknya besur tiangna. Kadang arak dengan dah kok kan sering sungul mangan kan ya luntuh jangan tali balik kan sering sungul mangan. Kenapa? Mungkin itu aja di rumah dia doang kandur tali balik. Tapi sebagai suami juga harus paham apa terpahamin kebutuhan seninakta. Karena ini jadi kewajiban seorang suami kebutuhan istrinya itu harus ditanggung. Nah yang ketiga, si pertama ini kalau pengen pelunggu dicintai sama suami pelunggu jangan lupa pertama puaskan pada pandangannya, kedua puasin sama perutnya, ketiga ini aja mohon maaf pada kemaluannya, mohon maaf
No sebutangna kan sebut teh si waliwati no siaran dengan bener di riwayat sinu jelasan seandainya berhajat semama deh sekalipun le atas jaran le atas unta sadek semama deh beda ku unta ini gini ngijik nih aku sampai ngono ketaatan mana sampai ngono no ketaatan itu sih sebagai seorang istri itu sampai begitu besar ya ampun belum angkat sampai begitu katanya no lagu misalnya amun pelunggu mohon maaf mun pelunggu misalnya kanya halangan aja ndak macam-macam si mama dek nak kanggo godet maksud tuh ino dia nak kanggo selain ino aja kanggo lagu ino doang dia nak kanggo no ya ampun anu bahasa baginda Rasul kepada sebinian kepada sahabat aslinya ino amun kan tidak datang bulan fosna masyiti illan nikah gawe wasi ngubing lagu dia terkanggu berhubungan ke kesenian tapi ketika suami berhajat ino mana pelunggu harus layan harus no kewajiban sih bahkan beli mau pelunggu pahala pirang amun pelunggu bejulu begenjo-genjo apa saja begenjo-genjo amun pelunggu bejulu begodek ploy mau pelunggu pahala 2 kali lipat pahala pelunggu nah maka kalau pengen dicintai oleh suami pelunggu lakuin yang 3 tadi bikin suami pelunggu demen ketika mandang pelunggu yang kedua bikin suami pelunggu nyaman isi perutnya yang ketiga nyamannya berhubungan ke pelunggu nah ini nih kalau sudah begini insya Allah semama pelunggu ini dek nagen tak macam-macam dek doang memang anak naleka tapi selalu diingat yang di rumah kenapa udah diberikan apa yang dihajatkan nah kurang lebih karena selebihnya kita ke tanya jawab insya Allah silakan bau bekas nyaman bau bekas nyaman masalah saat ini menjadi bahasa Indonesia langsung dari bahasa Jawa paham tidak dari guru untuk bahasa apalagi bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya Pak Ustaz. Coba sebut namanya dulu. Yang Ibu Mila namanya dari Tengok. Begini Pak Ustaz, namanya ibu-ibu kalau sudah kumpul itu tidak luput dari gosip tadi. Nah, bagaimana mungkin Pak Ustaz mungkin ada tips tersendiri yang bisa mencegah kalau kita berkumpul itu tidak bergosip. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Tentu najama. Waalaikumsalam. Ibu Sada dari Cegudaya. Saya menanyakan bagaimana hukum seorang istri tidak bisa makanan sama suami tapi kalau masalah makanan selalu disediakan Ustaz. Bagaimana hukumnya? Apakah kita berdosa? Yang sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi silakan. Itu di belakang, di belakang. Kita bantu nih. Waalaikumsalam. Berdiri bisa lebih jelas lagi ya. Kan suami
Suami itu harus sesuai keadaannya sama tuntutannya aturan hukum. Itu ya. Kami ingin penjelasan dari peraturan guru yang lebih rinci lagi. Sekiranya Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan dulu ya untuk 3 pertanyaan kita. Baik, silakan Pak Ustaz untuk pertanyaan dari Ibu Mila yang dari Cengok. Bagaimana cara menghindari untuk bergosip? Ya, ini memang mayoritas dengan Nina. Amuna kumpul-kumpul si pertama itu pasti arak bumbu-bumbu gosip. Kira-kira ngombe nangka agenda narak bumbu-bumbu gosip nak. Hah? Kumpul itu bagus. Hanya saja amun terkumpul-kumpul itu nendek girang gita si macam-macam lengan semeton jarinta. Dengan pegosip itu pasti arak kelebihan batur sebutna, arak kekurangan batur ino doang sih. Besang dengan asap z besang da absen. Ini sinina ya pertama. Dua, isi perkumpulan itu dengan yang baik-baik. Merembe nih. Misal kalau kumpulan pulunggu tadi pulunggu baca Yasin, ya wasi ngisinya no. Di sana arisan pulunggu, sila baca Yasin, ya sing ngisinya. Atau misalnya selain baca sholawat ke baca apa no. Supaya apa? Supaya ndak narak langante ngarawasang si macam-macam. Yang kunta aranja tetu naseran dengan nende nato kumpul-kumpul sekeji arak doang sih nyeletuk maramu narak nyeletuk ngono penon dendek milu-milu ang mampu muna buara nyentuk jik stop sampai tono ini jendek selekena ngungkar sekena belo jadi gosip nah hati-hati. Kenapa? Kan sering kita sebut siaran dengan gosipin dengan lain, misal arak A gosipin si B, sini tukang gosip si gosipin si B. Dengan tukang gosip nih sembahyang malam tahajud netino gawena lagu si B ini mau pahalana. Kenapa? Upah gosipin dengan berarti dari nengka yang po nali akhirat sino kan. Baginda Rasul pernah nanya, atadruna manil muflis, kata baginda Rasul nanya sahabat, tahu kembe dengan si bangkrut jemaah li akhirat. Sahabat menyebut, oh siaran bangkrut sino dengan si amuna berdagang modal nanti nulai apalagi untung mana? Oh kata baginda Rasul, oh enggak. Yang namanya orang bangkrut nanti di akhirat ngebawa pahala setinggi gunung. Luar di mana pahala. Tapi ada orang datang. Apa kata orang itu? Neng, nondi luwe pahalana. Nggih, ngana ngelapor sama Allah Taala. Layak wah yang gosipin aku. Baitna pahalana sidang ansih. Oh no malik wah yang gosipin aku sampai gue pahala dengan sino. Sampai doan tegakna gue pahala dengan sino datang malik dengan selai wah gosipin ngelapor sama Allah Taala. Saya juga pernah digosipin dulu ya Allah. Apa katanya? Oh gue pahalana dosa nepeti pak ya dengan sino. No upah no dengan sirang begosip. Belakang udah kalapat dan begosip. Wah, tuh makanya isi dengan perkara-perkara yang baik supaya apa? Agar ndak narak langana setan sino nyelit-nyelit tono bareh tiba gosip ini. Bukan berarti kita melarang pulunggu untuk kumpul-kumpul, enggak. Kumpul-kumpul itu baik sebagai wahana untuk bagaimana menyambung tali silaturahim. Tetapi kemudian jangan sampai nyeletuk-nyeletuk si macam-macam. Nggak macam-macam. Dan ingat bagaimana ngombe si monaf silangi ini saran menggosip sih. Kira-kira tiang atan pelunggu. Amun pelunggu tawasipin gadak apa daman?
Kada kepada man amun sida epe tagosipin. Kada kepada man. Kada. Dengan epe gosipin ngano endah. Ngano endah. Nah, makanya kalau mau ngukur-ngukur begitu, kalau mau nyakitin orang, lihat kalau kita disakiti kayak gimana kira-kira. Ngano endah, amun kerti gosipin, amun nyebut si bagus ya kanggo. Loh, pocu lah menulis semama lo hebat jadi anak jarina ayo aja kanggo supaya ada yang kita contoh. Lagu aran siaran bogosip ini si lengi-lengi doang ketempuh, si lengi-lengi doang kekurangan batur ya doang kesebut. Maka untuk menghindari yang begitu-gitu, isi perkumpulan itu dengan yang bagus-bagus. Perkumpulan newa tadi belum membaca Yasin. Setelah itu bareng-bareng kita sama-sama muzakarah. Nah begitu kurang lebih ya. Jazakumullah khairan jazaa. Pertanyaan kedua dari Sa'ada, hukum istri bertengkar dengan suami, tetapi kewajibannya sebagai seorang istri tetap dipenuhi, seperti itu ya? Ya rara dong dengan idenya. Kumbe kena. Tetap na siapa ngoyah mama penyampah. Lagu bilang jelo na remonang semama nah. Mumbe kira-kira no, bilang jelo na saling. Ane kan di antara tujuan nikah itu disebutkan dalam Al-Qur'an itu kan dijelasin. Litaskunu ilaiha. Nikah itu ngebikin kita hati kita menjadi tenteram. Mina ita sakinah. Sakinah ini artinya atenta mai tenang tenteram hidup teh. Ino waran ini diantara tujuan nikah. Maka seandainya amonara misalnya dengan nina kanca mama si bilang jelo na saling kakan kanya semama sanina bilang jelo saling apa rana bersuala pembahasan teh. Gimana kira-kira? Oh, pertama, kayaknya ada yang keliru dari nikahnya. Apa yang keliru? Satu. Kadang yang banyak keliru itu apa? Pertama, niat nikah harus terperi. Si kedua, amun nikah sino, tefahamin kita itu nikah bersama manusia. Nek nikah kanca malaikat. Udah nikah kaca malaikat jendara kurang, no malaikat kelebihan dah. Tapi kalau sama manusia pasti ada kurang lebihnya. Ketika ada kurang lebih itu nampak ketika temerari ini, maka buka pintu maaf selebar-lebar. Nah, kunta. Oh, jadi daka anak pelunggu, misalnya dek pelunggu salah, lagu bejulung yang maaf lewayah mama, culuk ke gate wayah mama no. Kadang dek dengan ini mata si mama doang julung yang maaf. Ya salah awas di usaba. Ngeno kadang jangan. Pelunggu tuh kalau seandainya suami pelunggu salah, tapi pelunggu yang minta maaf kah? Sang mungkin aku salah tiang minta maaf. Nah insya Allah Adam mati semama pelunggu. Ya bentar. Pecah yang maaf. Daka ini kesalah. Lagu anak karena dengan ini apa karena lah muntah yang maaf pare parana sih itu salah selekina teman-teman malik karena ndak dengan dalam atenta dalam hati kita itu selalu adalah niat ketaatan karena ngene Bapak Ibu ya daka siapa misalnya makanan si senina sino si istri sino lagu amun idap angan sino dek naman mai dek namai idapna kalau orang sino tenang tetua pandai nih no ida doang seandainya ngalain nangan wayah mama no ngalain nangan wayah mama ini namanya idap dapat kelor ngenoin wayah mama sih no dak ada siapa kalau anak taat lagu mun masih harap dagoan gen macam-macam dina tenang idak atina dina gin nyaman idap kelepuan. Maka bagaimana kalau seandainya ada istri yang seperti itu? Maka satu di antara cara kita nendek lupa saling buka pintu maaf, saling ridho, saling redakah kalau antar. Nah, makanya suami yang keren itu yang begitu, yang memaafin apa, yang minta maaf duluan lah.
Date semama si karyan ino gagundara katanya semama ide doang tini apa semama ino baginda Rasul ya dulu baginda Nabi yang jahitin dirinya bajunya, jahitin dirinya sepatunya, sandalnya baginda Nabi. Dia ulak manja baginda Rasul mulai balik. Kenapa? Ngebantu istrinya. Nah, tetapi kok di sini semuanya istri semua yang ngelakuin, itu kan salah satu cara pelungguh nyari ridho dari suami dan nyari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anu kurang lebih deh. Jadi dende sampai narak terjadi semacam-macam semua. Apalagi saling berkerasan-kerasin, enggak pernah baginda Rasul nyontohin begitu. Makanya Sayyidah Khadijah surganya beliau itu dijelasin dalam kitab, saya lupa nama kitabnya, pernah saya baca. Itu dijelasin dalam kitab itu, ternyata Sayyidah Khadijah itu surga beliau adem, tentram, adem. Kenapa adem banget surganya Sayyidah Khadijah? Ternyata beliau itu kalau misalnya ada kurang lebihnya baginda Rasul dek Noah meli ribut kerja semamakna baginda Nabi, selalu beliau tenang, selalu santai. Makanya surga yang Allah berikan kepada beliau ini surganya adem, nyaman, tenang, tenteram, luar biasa. Kenapa? Nggak pernah pengen ribut sama suami beliau. Sudah munda meli mau surga sing anu endah anu pun tenda guyu sekedi-kedi kan cecek-cecek ngadoan nendek. Nah, itu kurang lebih ya. Masya Allah. Oke, berikutnya. Jadi tetap harus perbaikan. Nggih. Sudah cukup jelas, ya sadar ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga Ibu Jamilah dari Cebong. Tadi Pak Ustadz menyampaikan 3 materi yang harus dipenuhi oleh istri. Salah satunya adalah sedangkan pandangan suamimu, istri tampil cantik. Pertanyaannya, bagaimana kalau istri-istri seperti kita ini setiap hari pergi memetik cabai? Bagaimana bisa tampil cantik, Pak Ustadz? Ya, benar. Ngombe ampun tagin lingas cantik kana bilang aja lo tanam bangket kana bilang aja lo terepot le apa ada dapur. Oke, begini betul, apalagi misalnya mohon maaf si Masiah ya si mohon maaf si nyusuin anaknya kan sekat ngatur diri kan si nyusuin anaknya no? Yang penting na bagus anaknya nah, itu kan susah. Oke, paling tidak kata para ulama, pelunggu perbaiki penampilan perunggu pada beberapa tempat. Sake paling tidak pada kasih mana papah nulik semama EP silengan tok nasi boyang. Kedua, papah pelunggu gintindo kaji semama EP yang penting pesanger le itu jari wah. Ndena maksudnya gagah ingas le semua waktu kan tidak mungkin. Kenapa? Tidak semua orang tuh bisa ngelakuinnya. Karena rata-rata kita kan pada lek toyena dengan lek bangkat. Sini na ngawis enda, sini kadang anak bangkat kan pada. Cuman paling tidak seperti yang tadi, amun kenyakan lek balik, kenyakan EP lek balik. Wayah mama kenyakan minta rezeki dari wah, tagah nulik wayah mama nak lebat menang pelung. Itu pertama. Yang kedua, papah pelungguh gintindo. No riri ya. Papa pelungguh gin pedam nono mana-mana lek tu tok pelungguh bikin suami pelungguh merasa jatuh cinta lagi pengantin baru no. Ngono aku tidak mesti pada semua keadaan. Kenapa? Susah ini aja nah. Nek na mungkin anda bilang jero lagi dengan anak bangkat. Nek mungkin. Tapi paling tidak seperti yang tadi kurang lebih. Ya, itu kurang lebih. Nah, wallahu taala a'lam. Oke. Ya wah. Tutu wah. Sama sih. Karang sakit. Atau wah. Terserah belum. Nih, hidup. Baru.